Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 yang di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pulmonary Edema yang beranggotakan saya sendiri Suci Gusti Putri dan rekan saya Nurul Amalia Rosidi. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan tentang pulmonary edema terlebih dahulu. Pulmonary edema istilah yang digunakan ketika edema terjadi di paru-paru. Edema paru merupakan kondisi yang disebabkan oleh kelebihan cairan di paru-paru. Di sini ada terlihat gambarnya bagian paru-paru yang normal dan di mana paru-paru yang sudah terkena edema atau edema paru. Edema paru adalah akumulasi cairan di paru-paru secara tiba-tiba akibat peningkatan tekanan intrapaskuler. Edema paru terjadi oleh karena adanya aliran cairan dari darah ke ruang interstisial paru yang selanjutnya ke alveoli paru, melebihi aliran cairan kembali ke darah atau melalui saluran limfatik. Kemudian ada gambaran anatomi edema paru. Kami akan menjelaskan bagian-bagiannya. Lanjut. Yang pertama ada pleura. Anatomi pleura terdiri dari dua bagian, yaitu pleura dalam atau visceral yang melapisi paru serta pleura luar atau parietal yang melapisi dinding dada. Kemudian ada bronkus atau bronki. Fungsi bronkus yaitu sebagai saluran udara dan yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea menuju ke kantong udara atau alveolus. Kemudian ada alveoli, bagian paling kecil dari anatomi paru adalah alveolus atau kantong-kantong udara. Setiap alveolus merupakan rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Kemudian ada sistem fisiologis edema paru. Yang pertama, proses normal pertukaran cairan di paru-paru. Di dalam kapiler paru terdapat keseimbangan antara tekanan hidrostatik atau yang mendorong cairan keluar dari pembuluh dan tekanan onkotik yang menarik cairan ke dalam pembuluh darah. Pada kondisi normal, keseimbangan antara tekanan hidrostatik dan onkotik ini memastikan bahwa cairan tidak menumpuk di paru-paru. Kemudian sistem fisiologis edema paru berupa proses fisiologis edema paru, ada peningkatan tekanan kapiler pulmonalis, kemudian kerusakan membran alveolar, kemudian peningkatan permeabilitas pembuluh darah paru, dan gangguan hemostatis oksigen. Kemudian ada penuaan terhadap fungsi. Penuaan dapat mempengaruhi fungsi paru dan sistem tubuh lainnya yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana tubuh merespon edema paru. Edema paru terjadi ketika cairan berlebihan menumpuk di ruang interstitial dan alveolus paru yang dapat mengganggu pertukaran gas dan menyebabkan kesulitan bernapas. Ditandai dengan yang pertama penurunan fungsi jantung dan peningkatan risiko gagal jantung. Kemudian penurunan elastisitas paru dan penurunan fungsi ginjal, kemudian penurunan kemampuan limfatik, dilanjut dengan pengaruh sistem saraf otonom dan penurunan fungsi imunologis. Kemudian edema paru kardiogenik, edema yang disebabkan oleh adanya kelainan pada organ jantung. Yang pertama, jantung memompa tidak bagus, kemudian jantung tidak kuat lagi memompa. Adapun edema paru kardiogenik berakibat dari tekanan yang tinggi dalam pembuluh darah dari paru yang disebabkan oleh fungsi jantung yang buruk, seperti gagal jantung kongestif yang disebabkan oleh fungsi pompa jantung yang buruk, serangan-serangan jantung atau klep jantung yang abnormal, yang menyebabkan cairan dari pembuluh darah didorong keluar ke alveoli ketika tekanan membesar. Kemudian edema paru non-kardiogenik dihasilkan dari peningkatan permeabilitas endotel dan mengakibatkan ekstravasasi cairan yang kaya protein ke dalam ruang interstisial dan alveolar. Akumulasi cairan ini akan membentuk membran hialin yang berasal dari fibrin dan protein lain. Oksigenasi akan terganggu akibat berkurangnya surfaktan sekunder terhadap kerusakan seluler. Akhirnya
alveolar kolaps yang mengakibatkan menurunnya compliance paru, meningkatkan pernapasan, distres pernapasan, dan gagal napas. Kemudian ada etiologinya, berapa penyebab edema paru antara lain. Yang pertama, peningkatan tekanan kapiler paru dapat berupa kardiogenik yaitu kegagalan. Kemudian patrikel kiri dan non kardiogenik yaitu fibrosis vena paru, tumor. Kemudian mediastinum, oklisi pena paru, kemudian pneumonia bakteri dan virus dapat dijumpai pada respiratory distress. Kemudian sindrom ARDS, zat vasoaktif seperti histamin dan leukotrien, ataupun sindrom. Kemudian akan Kemudian ada prevalensi. Yang pertama, prevalensi edema paru kardiogenik. Edema paru kardiogenik adalah jenis yang lebih umum dan biasanya terkait dengan kondisi gagal jantung kiri yang sering terjadi pada pasien dengan hipertensi, penyakit jantung koroner, dan penyakit katup jantung. Kemudian prevalensi edema paru non-kardiogenik. Edema paru non-kardiogenik lebih sering terjadi karena faktor lain seperti peradangan atau kerusakan pada paru. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan edema paru non-kardiogenik meliputi Akut Respiratory Distress Syndrome atau ARDS, pneumonia, aspirasi, dan cedera paru traumatik. Kemudian ada tanda dan gejala edema paru. Yang pertama, sesak nafas, kemudian bernapas dengan cepat, pernafasan dangkal dan gelisah, batuk dengan dahak berbusa atau mirip dengan bunyi sputum, kelelahan, detak jantung cepat, peningkatan keringat, cianosis atau kulit bibir biru, nyeri dada, dan suara nafas abnormal. Kemudian ada pemeriksaan secara fisik, yaitu pemeriksaan inspeksi atau dengan cara di pengamatan, kemudian pemeriksaan palpasi dengan perabaan, dan terakhir pemeriksaan dengan auskultasi atau dengan pendengaran. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium digunakan untuk membantu mengevaluasi fungsi organ yang terlibat, menentukan penyebab edema paru, serta menilai tingkat keparahannya. Yang dilakukan seperti cek darah arterial, tes darah atau tes laboratorium umum, tes BNP, kemudian cek fungsi ginjal. Ada juga pemeriksaan radiologi, foto rongsen dada, pemeriksaan ultrasonografi paru, CT scan dada, dan elektrokardiogram atau EKG. Pencegahan, pengelolaan penyakit jantung dan pembuluh darah dengan pengendalian hipertensi, manajemen gagal jantung, pencegahan infark miokard atau serangan jantung. Kemudian pengelolaan penyakit paru, menghindari paparan faktor resiko lingkungan seperti merokok, vaksinasi untuk mencegah infeksi, dan pengelolaan penyakit paru obstruktif atau PPOK. Kesimpulannya, edema paru atau pulmonari edema adalah kondisi patologis yang melibatkan penumpukan cairan di paru-paru, mengganggu pertukaran gas dan menyebabkan kesulitan bernapas. Edema paru kardiogenik terjadi karena peningkatan tekanan hidrostatik kapiler paru, sering disebabkan oleh penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit arteri koroner, atau kelainan katup jantung. Edema paru non-kardiogenik dihasilkan dari peningkatan permeabilitas endotel, menyebabkan cairan kaya protein masuk ke ruang interstisial dan alveolar. Gejala utama meliputi sesak nafas atau dyspnea, batuk berdahak berbusa, pernapasan cepat dan dangkal, kelelahan, serta peningkatan detak jantung. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.